Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aisar Syuruh Alamatil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pembahasan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-Ajurumi rahimallahu ta'ala, wal fi'lu yurafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinati. Berkata Al-Ajurrumi, semoga Allah merahmatinya, dan fi'il itu dikenal dengan qad, kemudian sin, kemudian sawfa, kemudian ta' ta'nis yang sukun. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda isim. Sekarang kita bahas tanda fi'il. Tanda fi'il yang pertama didahului oleh huruf qad. Ya. Kapan saja kita menemukan huruf qad, maka setelahnya pasti fi'il. Kemudian sin, ya, atau saufa. Kapan saja kita menemukan ada huruf sin, ya, sa, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, maka yang setelahnya itu adalah fi'il. Begitu pula dengan saufa, ya. Sin dan saufa sama-sama artinya akan. Dan yang keempat, ya, wa ta'i ta'nis sakinah. Kalau qad, sin dan saufa ini tanda yang ada di depan, ya. Jadi didahului oleh huruf qad, didahului oleh huruf sin, didahului oleh huruf saufa. Adapun tanda yang keempat, ini adanya di akhir. Ta' ta'nis yang berharakat sukun, ini adanya di akhir. Baik, kita i'rab terlebih dahulu. Wal fi'lu, ini wawunya adalah istinaf, ya, karena sudah pernyataan baru. Al fi'lu menjadi mubtada. Mubtada itu marfu, dan tanda rafanya adalah dhammah. Yu'rafu di sini merupakan fi'il mudhari mabniun lil majhul, ya, fi'il pasif, dikenal. Kalau kita menemukan fi'il yang mabni lil majhul, maka yang kita cari bukan fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum, iya, kita cari mana fa'ilnya. Tapi kalau fi'il majhul seperti ini, yang kita cari adalah mana naibul fa'ilnya. Ya, cara paling mudah adalah diterjemahkan, dan fi'il itu dikenal. Apa yang dikenal di sini? Fi'il. Maka naibul fa'ilnya mana? Kembali kepada fi'il, ya. Naibul fa'ilnya adalah al-fi'lu. Biqad, ya, ini al-ba harfu jarrin. Dan ini yang saya bilang muradul lafdhihi. Jadi kalau huruf itu, ya, kaidah penyebutannya, kalau satu huruf itu dieja, kalau dua huruf dibaca, ya. Misalnya wa, ya, huruf ataf wa, maka kita tidak boleh mengatakan wa, tapi kita katakan al-wawu. Kemudian huruf jar ba, ya, itu kan bi, ya, kita nggak boleh bilang huruf jar itu bi, tapi kita eja al-ba'u. Pokoknya huruf yang satu, ya, bi al-ba'u, li al-lamu, wa al-wawu, itu di eja. Tapi kalau hurufnya dua ke atas, maka dibaca. Misalnya qad, ini kita baca qad, bukan al-qaf wa dalu. Kemudian misalnya min, kita baca min, bukan al-mimu wa nunu, ya. Ini kaidah pembacaan huruf, ya. Baik. Kemudian kalau kita menemukan, ya, kalimat seperti ini, yu'rafu biqad, maka ini yang dimaksud dengan muradul lafdhihi. Jadi kalau kita i'rab, al-ba harfu jarrin, ya, ini qad muradul lafdhihi majrurun bil ba, ya. Yang dikehendaki adalah lafaznya. Yang dikehendaki adalah lafaznya. Baik. Kemudian wasini, ya, wawunya huruf ataf. As-sini, ya, ini lihat di sini as-sini kan majrur, maka dia adalah ma'tuf, ya, wawunya huruf ataf. As-sini ma'tuf ke qad, ya. Jadi qad ini kan dia majrur dengan ba. Kemudian wasaufa, ya, al-wawu harfatin saufa, ini muradul lafdhihi, ya, lafaz yang dikehendaki saufanya, ya, ma'tuf ke qad. Kalau kita menemukan kutipannya seperti qad saufa, maka ini cukup kita katakan muradul lafdhihi, lafaznya saja yang dikehendaki. Karena kalau sekiranya, ya, dia ikut-ikutan majrur, maka nanti bisa berubah menjadi biqadin, ya, wasaufin. Ini kan enggak. Jadi kita katakan muradul lafdhihi, ya, muradul lafdhihi. Kemudian wa ta'i ta'nis sakinati, ya, wa huruf ataf, ta ini matuf ke qad majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian at-ta'nisi ini adalah mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah.
Kemudian as-sakinati ini adalah na'at ya. Ta ta'nis yang sukun. Tapi as-sakinati ini menjadi na'at bagi ta ya, bukan ta'nisnya. Ini jangan keliru. Jadi as-sakinah ini na'atun li ta'i ya. Na'atun li ta'i bukan li ta'nisi. Jadi as-sakinah menjadi sifat untuk ta'nya bukan ta'nisnya. Baik. Kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, telah berkata Abu Muhammad, yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullah ta'ala, idza aradta an tumayyiz al-fi'la fa adkhil 'ala al-lafzi wahidatan min al-'alamat al-madhkurati fa in qabilaha al-lafzu fa huwa fi'lun. Apabila kamu ingin membedakan fi'il ya, apabila kamu ingin membedakan fi'il dari isim dan huruf ya, fa adkhil 'ala al-lafzi, maka masukkanlah kepada lafaz tersebut salah satu ya, satu dari tanda-tanda yang telah disebutkan ya. Artinya lafaz yang disebutkan sini adalah qad, sin, safa dan ta tanis sakinah. Fa in qabilaha al-lafdhu fa huwa fi'lun, maka apabila lafaz itu bisa menerimanya maka itu adalah fi'il. Wal 'alamatul madhkuratu arba'un, dan tanda-tanda yang disebutkan itu ada 4 ya kan. Al-Ajurumi mengatakan fi'il itu dikenal dengan 4 ya, dengan qad, sin, safa dan ta tanis sakinah. Kita bahas satu persatu sekarang qad. Wa tadkhulu 'alal madhi wal mudhari ya, qad ini bisa masuk ya ke madhi dan ke mudhari. Jadi qad ini bisa setelahnya fi'il madhi, bisa setelahnya fi'il mudhari. Fa ammal madhi fatufidu tahaqquqa wuqu'ihi ya. Maka jika setelahnya fi'il madhi, maka itu berarti fatufidu, maka itu berfaedah atau berarti tahaqquq ya, wuqu'ihi ya. Itu berarti benar-benar kejadiannya ya. Kejadiannya itu betul-betul ya. Atau tahaqquq ini adalah penekanan ya. Ya. Penekanan dari kebenaran kejadiannya. Nahwu qad aflaha man zakkaha ya. Dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha ya, sungguh beruntung orang yang mensucikannya ya. Maka di sini aflaha itu ditahqiq ya. Tahqiq itu ya nama lain dari taukid ya, ditekankan kebenarannya ya. Tahqiq ya, menguatkan kebenaran kejadiannya. Wa idza dakhalta 'ala al-mudhari afadat ma'nayain, dan apabila qad ini masuk atas fi'il mudhari itu bisa berarti 2 makna. Ahaduhuma at-taqlilu, salah satunya adalah at-taqlil dari kata qallala yaqlilu taqlil, artinya adalah sedikit ya atau jarang ya. Nahwu, contohnya qad yafhamul ghabiyyu ya. Maka qad di sini artinya adalah sedikit ya. Sedikit atau terkadang orang yang dungu al-ghabi itu bisa paham ya. Qad yafhamul ghabiyyu, terkadang orang yang dungu itu bisa paham. As-sani at-taksir, ini lawannya. Jadi kalau yang pertama taklil sedikit, taksir itu banyak atau sering ya. Nahwu qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Ya, sungguh ya Allah mengetahui al-mu'awwiqin, orang-orang yang menghalang-halangi. Ya, menghalangi dari jihad ya. Wa qila hiya huna litahqiq, dan dikatakan qad di sini adalah untuk tahqiq, untuk menekankan kebenaran pernyataan tersebut. Jadi qad ini bisa untuk taklil, bisa untuk taksir, dan mana taksir kadang adalah tahqiq, untuk menekankan kebenaran. Karena tidak mungkin kalau qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin kita artikan terkadang ya, karena tidak ini sifat mustahil bagi Allah. Allah itu selalu mengetahui ya tentang segala sesuatu. Makanya enggak mungkin qad di sini adalah taklil. Qad di sini pasti taksir atau tahqiq. Baik. Wa min amsilati taksiri qaulus syairi, dan di antara contoh-contoh makna taksir yang sering atau banyak adalah perkataan syair, qad yahmilu syaikhul kabiru janazat at-tiflis shaghir. Ya. Seringkali ya, sungguh seringkali syekh kabir ya
orang tua itu membawa jenazah anak kecil. Ini syair ini bermakna bahwa yang namanya ajal itu tidak memandang usia, ya. Jadi nggak mesti, ya, yang tua itu matinya lebih cepat daripada yang muda. Karena betapa banyak kita temukan orang yang tua itu mengangkat jenazah anak kecil. Ya, ini syair yang mengandung nasihat kepada kita karena ajal itu tidak memandang usia. Baik. Wa qaulul akhar, dan perkataan syair yang lain, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu, ya. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu, ya. Sungguh betapa banyak al-muta'anni, orang yang suka berandai-andai, orang yang suka menghayal, yudriku, mendapati sebagian hajatnya. Dan sungguh banyak ma'al mustajil az-zalal, orang yang tergesa-gesa itu tergelincir, ya. Ini juga nasihat, ya, bahwa ketergesaan itu, ya, itu bisa membawa kita pada kebinasaannya, pada ketergelinciran. Baik. Ini tanda yang pertama itu qad. Jadi qad ada dua, ya. Kalau masuk pada fi'il madhi, maka dia adalah tahqiq. Ini untuk menekankan kebenaran kejadiannya, atau taukid, ya, bisa kita katakan begitu. Adapun kalau setelah qad fi'il mudhari, maka bisa taklil, bisa taksir. Nah, ada taksir ini bisa dibawa maknanya kepada tahqiq juga, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, tanda fi'il yang kedua as-sinu, ya, sin. Nahwu sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya, dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Maka yaj'alu di sini adalah fi'il karena didahului oleh huruf sin, ya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kemudian misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya, di awal juz yang kedua, sayaqulu sufaha'u minan nas, yang nanti akan berkata orang-orang manusia yang bodoh, ya. Kemudian tanda yang ketiga saufa, nahwu kalla saufa ta'lamun, ya. Kalla saufa ta'lamun dalam surat At-Takasur ayat 3. Sekali-kali tidak, ya, nanti, ya, kalian akan mengetahui. Ini yang ketiga, yaitu adalah saufa. Dan sin dan saufa ini sama-sama akan, ya, sama-sama akan. Bedanya kalau sin dan saufa, kalau sin itu akannya itu, ya, dalam waktu yang dekat. Misalnya kita mengatakan kepada teman kita, sa'adhabu ila baitik, maka ini, ya, dekat waktunya. Kalau enggak setelah dia ngomong, atau mungkin sore ini atau besoknya. Adapun kalau kita mengatakan saufa adhabu ila baitik, maka ini artinya kapan-kapan, ya. Kapan-kapan. Ini bedanya antara sin dan saufa. Baik. Wa hatani al-alamatani la tadkhulani illa 'ala al-mudhari, ya. Dan kedua alamat ini, yaitu sin dan saufa, tidak masuk kecuali kepada fi'il mudhari. Jadi setelah sin dan saufa pasti fi'il mudhari. Ya, enggak mungkin sin dan saufa masuk kepada fi'il madhi. Ya, kenapa? Karena sin dan saufa kan artinya akan, ya. Sedangkan fi'il madhi itu telah. Jadi enggak mungkin akan dan telah ini bersatu, ya. Baik. Kemudian tanda yang keempat, ta'ut ta'nis sakinatu, ya, tak tanis yang sukun. Nahwu qamat hindun wa qa'adat. Contohnya hindun telah berdiri dan telah duduk. Wa hiya alamatun lil madi faqat, ya. Wa hiya alamatun lil madi faqat, ya. Dan tak tanis sakinah ini adalah tanda bagi fi'il madi saja. Jadi enggak mungkin fi'il mudhari diakhiri oleh tak tanis yang sukun. Baik. Tatimmatun, ya, penyempurnaan atau kesimpulan atau penutup. Walihada kana ra'yu ulama'il Basrati huwa as-shawabu. Dan karena ini, ya, pandangan atau pendapat ulama Basrah itulah yang benar. Hina maqalu, ketika mereka mengatakan an ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa innaha af'alun wa laisat asma'an, ya.
Jadi Dr. Abdul Aziz ini mengatakan benar nih kata ulama Basrah ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya ni'ma sebaik-baik, wa bi'sa seburuk-buruk, wa asa semoga, wa laisa tidak. Ini keempat kata ini, ni'ma, bi'sa, asa dan laisa adalah fi'il. Innaha af'alun. Sesungguhnya ya katakan ini adalah fi'il, wa laisat asma'an dan bukanlah isim. Jadi kalau menurut ulama Basrah, ni'ma, bi'sa, asa dan laisa ini adalah isim. Tentu kalau kita bicara ulama Basrah berarti lawannya ulama Kufah justru mengatakan sebaliknya ya, bahwa yang namanya ni'ma, bisa, asa dan laisa ini adalah huruf ya, bukan ya afan. Ini adalah isim, bukan fi'il. Kenapa ini ya ni'ma, bisa, asa dan laisa termasuk fi'il? Li'annaha taqbalu ta'at ta'nisi, karena sesungguhnya ni'ma, bi'sa, asa dan laisa itu menerima tak ta'nis di akhirnya. Nahwu contohnya ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu ya. Sebaik-baiknya wanita adalah al-murdi'ah yang memberikan susuan, yang menyusui anaknya. Wa bi'satil fatimah, dan seburuk-buruk wanita adalah yang al-fatimah yang menyapih anaknya. Tentu di sini menyapih sebelum waktunya ya. Wa nahu lasta alaihim bimusaitir ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Ya. Bukanlah lasta alaihim bimusaitir ya, kamu tidak berkuasa atas mereka ya. Jadi ni'ma, bi'sa, asa dan laisa menurut ulama Basrah itu adalah fi'il. Kenapa? Karena keempat kata ini itu bisa diakhiri oleh huruf ta ya. Baik. Wa hadhil af'alul arba'atu kulluha jamidah. Dan fi'il yang empat ini yaitu ni'ma, bi'sa, asa dan laisa semuanya adalah isim jamid. Ini sudah kita belajar di shoraf ya, bahwa isim ditinjau dari asal usulnya, ada yang mushtaq ya, ada yang jamid. Mushtaq itu ada asal usulnya, seperti masjid itu ada dari kata sajadah, kemudian madrasah dari kata darasa. Tapi kalau kolam ya, ini jamid namanya ya, dari sananya begitu. Kolam itu dari kolam, tidak dari kata apapun ya. Ini yang disebut dengan jamid. Nah, ini istilah unik ya. Jadi ni'ma, bisa, asa, laisa itu fi'il, tapi fi'ilnya jamid ya. Fi'ilnya jamid. Kenapa bisa, ni'ma, asa dan laisa dikatakan fi'il jamid? Ya, karena la ya'ti minha ilal madhi. Ya. Tidak datang darinya kecuali fi'il madhi. Artinya ya, kan kalau kita bicara fi'il madhi harusnya ada fi'il mudhari'nya, ada masdarnya, ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya, ada fi'il amrnya, ada fi'il nahinya. Ya, seperti misalnya nasara, maka ada nasara, yansuru, nasra, nasirun, mansurun, usulat, ansur. Tapi kalau ni'ma, bi'sa, asa dan laisa ini fi'il, tapi cuma fi'il madhi aja, nggak ada fi'il mudhari'nya. Jadi nggak ada istilah laisa ya lisu misalnya, bisa ya bi'isu ya, asa ya sa atau laisa ya lisu ya. Jadi ini fi'il, tapi fi'ilnya jamid ya, fi'il yang hanya datang dalam bentuk fi'il madhi aja, dia nggak ada turunan fi'il mudhari'nya, nggak ada masdar dan seterusnya. Baik. Wal ismul marfu' ba'da ni'ma wa bi'sa yu'rabu fa'ilan ya. Dan isim yang marfu' yang ada setelah ni'ma dan bi'sa itu di-i'rab sebagai fa'il ya. Contohnya tadi ni'matil murdi'ah, sebaik-baik wanita adalah yang murdi'ah, yang menyusui. Wa bi'satil fatimah, dan seburuk-buruk wanita adalah yang menyapih anaknya. Maka di sini ni'mat ini adalah fi'il madhi, al-murdi'ah adalah fa'ilnya. Begitupun bi'sat ini fi'il madhi dan al-fatimah adalah fa'ilnya. Ya. Wa ta'u fihi ma litaknis, dan ta yang ada pada keduanya untuk taknis ya, untuk muannas. Wa amma asa wa laisa fayamalani amala kana wa sayati tafsiru dzalika fi babi. Adapun asa dan laisa
maka keduanya itu beramal seperti amalnya kana. Di mana kita udah belajar bahwasanya kana itu tarfa'ul isma tansibul khabara manafakan isim dan nasaban khabar. Wa sayati tafsiru dzalika fi babihi, dan akan datang penjelasannya ya pada babnya. Ya, nanti insyaallah di bab amil nawasi ya, babul amil dakhilat al muqtadil khabar, di situ akan dibahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Ya, dan kita tahu bahwasanya laisa ya dan asa ini termasuk saudaranya si kana ya. Baik. Wal musannifu qayada at-ta'a bis-sakinati, dan musannif ini Ibnu Ajuram As-Sanhaji rahimahullah taala mengikat ta dengan sifat as-sakinah, tak sukun. Walau qala at-ta'u min ghairi taqyidin lakana aula. Ya, menurut Dr. Abdul Aziz, kalau sekiranya musannif hanya mengatakan tak saja, min ghairi taqyidin, dengan tanpa mentakyidnya, dengan tanpa mengikatnya dengan hal lain, lakana aula, niscaya itu lebih utama. Li'anna ta'ati allati talhaqul fi'la kullaha salihatun li'an takuna alamatan sawa'un kanat ta'a mutakallimin ka qara'tu au ta'a mukhatabin au mukhatabatin ka fahimta wa fahimti au ta'an sakinatan kama taqaddama, atau tak sukun sebagaimana telah terdahulu. Ya, jadi li'anna ta'ati allati talhaqul fi'la, karena sesungguhnya tak yang bertemu dengan fi'il kullaha salihah, semuanya itu benar, li'an takuna alamatan, untuk menjadi tanda fi'il. Sawa'un kana ta'a mutakallimin, sama saja apakah taknya itu tak mutakallim, ka qara'tu, seperti qara'tu. Lihat, qara'tu itu kan ada tak ya di akhirnya, ini namanya tak mutakallim. Au ta'a mukhatabin au mukhatabatin, atau tak mukhatab dan mukhatabah. Mukhatab itu kata ganti orang kedua laki-laki, mukhatabah kata ganti orang kedua wanita. Ka fahimta, seperti fahimta dan fahimti. Au ta'an sakinatan kama taqaddama, atau tak yang sukun sebagaimana telah terdahulu. Ya, jadi sebetulnya ya cukup, menurut Dr. Abdul Aziz cukup nih Ibnu Ajuram mengatakan wal fi'lu yurafu biqad wasini wa sawfa wat ta'i, cukup wat ta'i saja, karena yang bisa menjadi tanda untuk fi'il bukan cuma tak sakin aja, karena tak mutakallim qara'tu, tak mukhatab ya qara'ta, tak mukhatabah qara'ti, ya itu juga bisa menjadi tanda apa yang namanya fi'il, khususnya fi'il madhi ya. Nah, walhasilu ya, kesimpulannya anna qad alamatan, walhasilu anna qad alamatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari ya. Kesimpulannya, qad adalah tanda yang mushtarikah, bersekutu, maksudnya tanda yang bisa ada pada madhi dan ada pada fi'il mudhari ya. Wasina afwan, karena ini matufnya ke qad. Wasina wa sawfa khassatani bil mudhari ya. Kemudian sin dan sawfa ini keduanya khusus untuk fi'il mudhari. Wat ta'a khassatun bil madhi, dan ta itu khusus untuk fi'il madhi. Naam. Wa ammal amru fa'alamatuhu dukhulu ya'il mukhatabati ma'a dalalatihi 'ala talabi. Ya, adapun fil amr, maka tandanya adalah kemasukan ya mukhatabah, ya mukhatabah ma'a dalalatihi 'ala talabi, ya. Bersamaan dengan itu
ya, dia menunjuki atas talab. Ya. Talab itu meminta sesuatu atau menuntut sesuatu, ya. Jadi wa ammal amru fa alamatuhu dukhulu ya ilmu khatabati ma'a dalalatihi ala talabi. Dan tanda amr, ya, dan adapun amr maka tandanya adalah kemasukannya mukhatabah, ya. Di mana yang mukhatabah ini, ya, bersama dengan itu kata tersebut menunjuki atas makna talab, ya, makna meminta atau menuntut. Nahu, ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fakuli washrabi wa qarri fa imma tariyanna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, ya. Fakuli washrabi wa qarri, ini contoh fil amr, ada 3 berturutan, ya. Fakuli, maka makanlah kamu. Ini ayat ini berkaitan dengan Maryam, ya. Jadi perintah untuk Maryam untuk makan. Fakuli, makanlah kamu. Ini ya-nya adalah ya mukhatabah. Washrabi, dan minumlah, ya. Wa qarri, dan nikmatilah dan merasa tenanglah, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, maka jika kamu melihat seorang manusia, faquli, maka katakanlah. Ini juga sama, quli, ini contoh fil amr diakhiri yang mukhatabah. Inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, sawma, ya, berpuasa, untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun, ya. Surat Maryam ayat 26. Jadi fi'il madhi jelas tandanya, ya, tadi sudah kita bahas, di antaranya qad, ya. Kemudian tak tanis sakinah. Fi'il mudhari tandanya, ya, di antaranya qad, kemudian sin dan saufa. Lalu bagaimana dengan fi'il amr? Nah, fi'il amr ini sama Ibnu Ajur Masan Haji, ya, rahimahullah ta'ala, tidak disebutkan, ya, secara khusus. Makanya di penjelasan ini ditambahkan oleh Dr. Abdul Aziz bahwa di antara ciri fi'il amr itu adalah kemasukan ya mukhatabah, ya. Karena ya mukhatabah ini tidak ditemukan pada fi'il madhi dan fi'il mudhari, ya. Maksudnya yang bentuknya satu, ya. Kalau kita membahas ya mukhatabah pada fi'il mudhari itu diakhiri dengan nun, ya. Misalnya kataba yaktubu, kalau domirnya anti taktubina, ya, setelah ya ada nunnya, ya. Baik, seperti itu. Wa hunaka alamatun ukhra, dan di sana ada, ya, tanda yang lain. Artinya selain kemasukannya mukhatabah, fi'il amr juga punya tanda yang lain. Wa hiya qabuluhu linuni taukidi ma'a dalalati 'ala talabi. Dan tanda yang lain itu adalah, ya, bisa menerima nun taukid, ya, bersama dengan itu ia menunjuki makna menuntut atau meminta. Nahu akrimannal muhsina, contohnya muliakanlah orang muhsin. Muhsin itu gelar bagi orang yang suka bersedekah. Wasamihannal faqira, dan maafkanlah atau maklumilah orang yang fakir, ya. Perhatikan sini, ya, asalnya akrim, ya, fi'il amr, akhirnya sukun. Kemudian ada nun taukid, ya. Kalau fi'il amr ada nun taukid, maka sukunnya itu jadi fathah, kemudian tambahkan nun di belakangnya. Jadi akrimanna. Ini maknanya ditekankan taukid. Benar-benar muliakanlah orang muhsin, ya. Wasamihanna, asalnya samih, sukun, ya. Kemudian ada nun taukid menjadi wasamihanna al-faqira, ya. Maka ini bermakna penekanan, ditekankan sekali. Tambih, ya, ini peringatan artinya. Hunalika alfadhun laysat minal af'ali walakinnaha lishibhiha biha isammihan nuhatu asma al-af'ali, ya. Di sana, di luar sana, ya, maksudnya di luar pembahasan ini ada lafaz-lafaz yang bukan termasuk fi'il, akan tetapi karena ia menyerupai fi'il, ya, para ulama nahwu menamakannya isim fi'il, ya, asmaul af'al, isim fi'il, ya. Jadi dia sebenarnya isim tapi bermakna fi'il. Ya, kalau ditanya kita bilang itu isim, ya, tapi isim yang bermakna
fi'il, ya. Fama dalla minha 'alal madi fahuwa ismu fi'lin madin, ya. Maka apa yang menunjuk ke atas mana fi'il madi, maka dia disebut isim fi'il madi. Nahwu hayhata, ya. Maknahu ba'uda. Contohnya hayhata, ya. Hayhata ini isim fi'il namanya. Maknanya itu ba'uda, telah jauh. Wasyattana, ya. Syattana maknahu iftaroko, maknanya berpisah. Jadi hayhata, syattana ini disebut dengan isim fi'il madi. Kemudian wa madalla minha 'alal amri fahuwa ismu fi'li amrin. Dan apa yang menunjuki makna perintah, maka dia disebut isim fi'il amr. Nahu soh, ya, soh. Maknahu uskut, artinya adalah uskut, diamlah. Jadi kalau kita ngomong soh, soh, ini artinya uskut, diamlah. Wa mah, dan mah, maknahu ukfuf, ya. Ya, artinya tahan, ya. Wa ma dalla 'alal hali fahuwa ismu fi'lin mudhari'in. Dan apa yang menunjuki makna hal sedang terjadi, ya. Fahuwa ismu fi'lin mudhari, maka itu adalah isim fi'il mudhari. Nahu uffin, ya. Ini ada di Al-Qur'an, ya. Uff, ya. Maknahu atadajjaru, ya. Maknanya atadajjar. Jadi uff itu maknanya atadajjar, artinya saya lelah, saya bosan, saya sungkan, ya. Taib. Jadi selain ada istilah fi'il, ada istilah isim, ada istilah huruf, nanti ada juga istilah isim fi'il. Ya, kalau ditanya, jadi isim fi'il itu isim atau fi'il? Jawabannya adalah isim. Tapi ia bermakna seperti makna fi'il, ya. Tapi barangkali ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.